kenapa video kita tuh lama tayang lagi. Jadi setelah kita berdua ngonten di hutan pohon jati. Kan di sini pohon jati, di dalamnya itu ada rumah. Pohon jati. Pohon jatinya besar nggak, Kang? Banyak nggak, Bang? Hutan. Udah banyak, Kang, yang kesini. Nggak ada, Mas Dika. Soalnya di sini tuh angker banget katanya. Lumayan sih. Hutan, men. Hutan. Pas kita masuk jalan, wah ini mah nggak bisa, men, mobil. Jadi mau nggak mau kita harus jalan kaki nih, gue bilang. Serius, Rik? Masalahnya ini tuh hutan loh, Rik. Kita nggak tahu medan kemana. Nah, kata Kang Teddy, di sini ada rumah, men. Coba kita cari. Gue penasaran sih sama rumahnya. Nah, pas kita sampai ke rumahnya, gue bilang nih sama Erik, gue sambil berpikir dalam hati, apa gue ngelakuin sesuatu kali ya? Kan lu nggak kelihatan. Erik mulai tuh spirit box. Gue bilang nih, marah nih dia nih. Kata-kata yang pertama gue denger itu celaka kalian. Foto atau kotor? Gue sih denger kotor. Kotor. Iya, siapa yang ada di sini? Kamu siapa? Halo. Celaka. Celaka. Dia bilang. Maksudnya apa? Tempat ini kotor jauh sebelum kita datang ke sini. Rumah saya, ini rumah kamu. Rumah saya kau kotori. Ntar. Halo Jagger, balik lagi sama gue John Arya. Dan seperti biasa nih, gue udah kedatangan narasumber yang punya kisah-kisah menyeramkan. Guys, kemarin kalian pernah nonton dong episodenya dari Erik, Ghost Hunter-nya Indonesia, yang dia tuh menceritakan tentang kejadian waktu dia eksplorasi ke rumah Belanda di daerah Subang. Tempat yang tadi kita dapat lumayan besar energinya. Dan disitu kan dia cerita ada temennya lagi nih bernama Dika nih. Dan hari ini tuh gue udah ngundang Dika. Dika ini juga sama kayak Erik, satu partneran. Dia ini adalah seorang fotografer pencari hantu nih teman-teman. Dan tentunya pasti banyak banget nih kejadian-kejadian yang dialaminya. Tapi kali ini dia bakal menceritakan kejadian waktu dia ini eksplorasi ke daerah Jawa Barat. Jadi waktu itu dia nggak sengaja melakukan pantangan. Dan pantangan ini yang menimbulkan banyak kejadian-kejadian gaib bahkan sampai ke rumahnya. Jadi sebelum kita masuk cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber kayak Bro Dika. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita kenal dulu sama narasumber gue yang ganteng. Di depan gue ini udah ada Bro Dika. Halo bro. Halo. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Gila nih, video kemarin itu komentarnya banyak banget yang nanyain tentang elu. Kenapa? Karena lu sompral. Banyak banget orang yang nanyain, Bang, lu harus undang Dika, Ini gue pengen nanya sedikit aja sih. Itu kan kemarin kan dari POV-nya si Erik ya. Dari POV lu nih, setelah lu bener-bener udah nggak di sana dan kasarnya lu udah menjauh dari tempat itu, apa yang lu rasakan nih bro? Yang gue rasain waktu itu sih, ini yang di rumah Belanda ya. Rumah Belanda. Semenjak gue dari rumah belanja tersebut, ya gue sih aman-aman aja. Paling gue kayak cek kondisi kesehatan lah gitu. Terus sempet ada yang nawarin kayak misalkan coba bawa ke paranormal. Karena kan waktu itu gue ngerasa diri gue ini tuh kayak ngambang gitu. Ngambang dalam artian tuh gue nggak yang dengan kesehatannya yang normal gitu. Tapi gue merasa kayak ada yang aneh gitu. Akhirnya gue coba untuk ke yang medis dulu, ternyata dicek nggak ada apa-apa.
Iya, soalnya kalau lu nonton nih video yang di Erik tuh, si Brodika ini tuh sampai muntah darah. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, itu kejadian kedua ketika di hotel. Merinding gua. Lu tuh sampai Gue sampai masuk ke merinding. bathtub ya? Hah? Masuk ke bathtub dan nggak pakai baju. Iya benar. Nah, Dan itu gimana tuh? sebenarnya waktu itu gue menyarankan Rick, coba deh kita langsung ke rumah sakit deh. Kayaknya gue nih untuk napas aja nih udah terasa agak los. Gue harus nyari lagi. Kadang gue buka di perjalanan itu kan kurang lebih kan hampir 1 jam kita untuk menuju ke kota. Jadi gue menyarankan untuk cari rumah sakit dulu, Rick. Gue sering banget tuh buka pintu jendela. Gue bilang buka pintu jendela belakang, Rick. Buka pintu jendela belakang. Karena gue butuh udara. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang ini nggak ada men di sini men. Gue bilang bahkan kita tuh untuk sampai ke kota itu tuh lu tahu sendiri tadi kan. Gue sampai di tempat itu lagi, di situ lagi, di situ lagi. Gue bilang. Gila sih itu. Gue nggak tahu diajak kemana sama Erik. Gue udahlah. Gue lillahi ta'ala aja lah. Gue bilang. Terus Erik bawa gue ada tuh ke tempat, kalau nggak salah hotel atau apalah. Nah di situ tuh gue bilang Rick, tolongin gue Rick, lu cari apa kayak obat, lu cari apa kayak gue bilang, lu minta kayak apa kayak yang bikin gue biar nafas gue ini tuh normal, karena nafas gitu cuman nggak dapet, gitu kan. Nah setelah itu gue bilang Rick, tolongin gue Rick, masalahnya lu bawa tempat gue kenapa lu ke tempat ini, gue bilang, udah gitu hotelnya serem banget. Nah, di situ gue udah mulai, gue ganti baju, semua baju gue ganti. Gue nggak tahu tuh yang gue pakai gue baju siapa, gue nggak tahu. Akhirnya gue ganti baju dan gue tidur. Itu sayangnya di video gue ya, itu nggak ada video ketika lu ada di bathtub, tapi ada itu di dokumentasi asli lu ya. Di dokumentasi ya? Ada tuh ya. Nah, ada. Jadi lu kalau mau lihat ceritanya bisa langsung aja nih nanti ke YouTube-nya dia nih. Iya, gue Stranger Indonesia. Dan itu panas banget. Karena yang gue rasain pada waktu itu adalah gue tuh ngerasa dada gue tuh panas banget. Iya sih, gila sih itu. Dan napas pun nggak dapet, terus dada panas. Dan gue bilang, terakhir nih gue nih. Terakhir nih gue bilang nih gue. Gila sih, pokoknya itu kalau lu mau nonton versinya yang lengkap, nanti ada episodenya gue tampilin di sini itu tentang kejadian di salah satu rumah Belanda di kawasan Subang, dan itu narasumbernya ada Bro Erik, partnernya si Dik ini. Oke, Dik, hari ini lo datang kemari mau cerita apa nih? Gue mau cerita tentang, sebenarnya ini sih salah satu pengalaman pribadi gue juga, yang secara logika menurut gue ini nggak sampai gitu. Karena yang gue alamin ini mungkin lebih parah dari rumah Belanda. Wah, gila sih. Dan itu ada dokumentasinya. Gue ini kan partneran sama Erik nih, berburu hantu yang menggunakan teknologi. Salah satunya basic gue adalah fotografi hantu. Gue ini mencari penampakan dari makhluk gaib yang bukan wujud sebenarnya dari kamera. Wah gila sih, ini gue penasaran banget nih dengan cerita lengkap dari Bro Dika nih, karena gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran kan, mau denger kisah lengkapnya dari si Dika ini. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Ya, waktu itu gue, biasanya kan gue kalau buat konten itu sama Erik hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu. Kebetulan gue sama Erik itu dapat undangan dari salah satu warga di sekitar, karena katanya sering melihat banyak penampakan dari makhluk gaib dan sering mengganggu dari warga di sekitar. Nah, setelah itu kita coba atur waktu, pasnya itu waktu itu kita hari Jumat, malam Sabtu, itu kalau nggak salah 1 tahun yang lalu, 4 September 2023. Nah, kita dapat undangan, akhirnya kita coba untuk komunikasi sama yang kasih lokasi untuk penelusuran di daerah, waktu itu di daerah Bogor, deket Rumpin kalau nggak salah.
Nah di situ sebenarnya lokasi yang gue mau ceritain ini sebenarnya awalnya ini bukan pohon jati, melainkan ada satu rumah yang disinyalir itu banyak gangguan dari makhluk gaib dari masyarakat setempat. Nah akhirnya gue sama Erik janjian, gue berangkat jam 8, estimasi gue sama Erik itu 1 jam untuk sampai ke sana. Nah akhirnya gue datang ke sana, ketemu kalau nggak salah itu waktu itu namanya Kang Teddy yang kasih lokasi ke kita. Nah akhirnya gue ketemu Kang Teddy, dia menyarankan gue untuk eksplor di rumah tersebut yang banyak gangguan dari makhluk gaib. Karena rumah tersebut sudah terbengkalai cukup lama. Nah Kang Teddy akhirnya mengarahkan kita ke lokasi. Ternyata lokasi tersebut tidak bisa untuk kita telusuri gitu, karena antara Kang Teddy dan penjaga rumah tersebut itu ada miskomunikasi gitu. Nah akhirnya kita jalan tuh kan, kita berpikir gimana Kang. Terus Kang Teddy itu kasih kita satu lagi nih, Kang, di sini pohon jati, di dalamnya itu ada rumah. Pohon jati, pohon jatinya besar nggak Kang? Banyak nggak Bang? Hutan. Deket nggak dari sini? Oh, sekitar 10 menit lah kita dari sini. Oh, nggak apa-apa, Kang. Udah banyak, Kang, yang kesini. Nggak ada, Mas Dika. Soalnya di sini itu angker banget, katanya. Akhirnya kita coba ke sana sama Kang Teddy untuk cek lokasi dulu nih kita. Perjalanan 10 menit, kita ke lokasi. Tibalah kita di satu gerbang. Itu gerbangnya itu, gue yakin itu nggak pernah dibuka sama sekali. Karena untuk ngebukanya aja tuh keras banget, butuh 2 orang untuk narik tuh, karena bunyinya juga udah keras banget, udah bekarat gitulah. Akhirnya ini loh, Rick tempatnya. Oh men, ini serius kita mau ke hutan jati? Udahlah men, nggak apa-apa lah, kita kesini aja. Terus kita nggak tahu ini medannya kayak gimana men. Udahlah, kita terobos aja lah. Oh ya udah, begini. Akhirnya Kang Teddy balik tuh, Bang Erik nih tempatnya, ini pokoknya di sini mah aman lah, nggak ada suara-suara apa, ini jauh dari warga nih. Cuman di sini katanya banyak banget nih kejadian-kejadian yang memang nggak masuk akal, dan sini juga hutan ini juga udah terbengkalai lama. Oh ya udah Kang, kita nggak beraniin diri untuk masuk hutan jati. Kita sampai di hutan jati, terus kita siapkan alat-alat. Biasalah kita kan kalau mencari sesuatu kayak entitas dari makhluk gaib, kita menggunakan teknologi. Jadi apapun alat yang kita pakai itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika kita mencari momen yang memang takutnya momen itu nggak akan ada lagi. Pas kita masuk jalan, wah ini mah nggak bisa men, mobil. Jadi mau nggak mau kita harus jalan kaki nih, gue bilang. Serius Rick? Masalahnya ini tuh hutan loh, kita nggak tahu medan kemana. Nah kata Kang Teddy, di sini ada rumah men, coba kita cari. Lumayan sih. Hutan men. Hutan men. Ini hutan apaan? Jati ya? Kayaknya ini. Akhirnya gue sama Erik tuh masuk ke hutan jati. Di perjalanan itu ya gue bilang, anjir, gerak banget men ini lokasi men. Gimana men? Kita buat tahu di lokasi ini tuh rumahnya di mana letaknya. Gue bilang, ya udah kita pakai feeling aja. Nah itu perjalanan hampir 40 menit. Berarti lu di sana jam berapa tuh? Di sana sekitar jam 10. Jam 10 lewat kita mulai. Karena kan kita nggak tahu kan di sini nggak ada penjaga. Kang Teddy ini kan pulang. Kita nggak tahu, takutnya kita ada apa-apa di lokasi tersebut. Akhirnya kita masuk. Aduh, ini lokasi serem banget, gue bilang. Karena kanan kirinya itu bener-bener nggak ada semak-semaknya itu bener-bener. Satu, pohon jati gede-gede. Yang kedua, semak-semak itu tuh lumayan tinggi. Yang kita takutin tuh binatang, gitu loh kan. Jadi ya udah, sambil perjalanan nih, dalam hati gue gerutu aja nih, gue bilang. Awas nih, gue bilang, kalau sampai nyasar nih ya. Karena perjalanan itu hampir 40 menit kita untuk masuk ke pohon jati. Jalan kaki lagi. Jalan kaki. Dan itu kita malah kita nggak bawa air kan, nggak bawa apa-apa kan. Kalau Erik ya, dia sih
selagi belum naik gunung, ya dia sih masih oke aja untuk masuk ke lokasi-lokasi seperti itu. Tapi kalau gue kan kayak ngerasa gue tuh paling lemah kalau masuk ke tempat-tempat hutan kayak gitu. Akhirnya udah tuh jalan. 40 menit kemudian kita udah masuk ke sana, masuk ke sini. Tibalah di rumah tuh. Di rumah yang kita cari. Men, itu rumahnya, men. Mana, men? Wah iya, bener ada rumahnya, men. Karena perjalanan jauh tuh, 40 menit, dan itu ngos-ngosan banget, capek banget, sumpah capek banget gue bilang. Ini gue bilang, nih ngonten capek banget nih, gue bilang, gue gak mau lagi kayak gini lagi nih. Gue bilang kayak gini. Sampai ke rumahnya, itu gue lihat, anjir, rumahnya kecil banget, men. Ngapain gue kesini, gue bilang kayak gitu. Rumahnya kecil banget ini mah. Ini mah kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngedeteksi apa? Orang rumahnya kayak gini, gue bilang. Tahu gitu kita nggak usah, men. Kata Erik, ya udahlah. Udah sampai di sini juga, lu juga udah ngos-ngosan, kita udah capek. Yo. Jauh-jauh, men. Gini doang. Gila. Capek banget gua. Nah, pas kita sampai ke rumahnya, gue bilang nih sama Erik, gue sambil berpikir dalam hati, apa gue ngelakuin sesuatu kali ya? Karena kalau misalkan gue mencari atau penelusuran itu nggak dapat sesuatu, otomatis gue akan ngerasa ngapain gitu, nggak ada hasilnya gitu. Di video gue bilang sama Erik, Rik, gue keluar dulu deh, gue bilang. Karena sebelumnya Kang Teddy itu bilang bahwa ada satu pohon, di mana pohon itu besar banget, dan itu kumpulnya para penghuni yang ada di situ. Oke. Itu rumahnya kecil semana sih? Kecil banget menurut gue, kayak satu kontrakan lah. Tapi mungkin lebih kecil. Cuman di kanan kirinya itu pohon jati semua. Gue inget nih pohon. Gue kesana lah, gue cari-cari tuh. Gue cari-cari itu gue sendirian tuh. Gue ngakunya sama Erik, gue keliling-keliling dulu deh. Lu masuk duluan aja lah. Dalam hati gue, lu pikir sendiri aja lu udah oke. Gak perlu gue. Gue coba cek-cek ke belakang, cari-cari di sekitaran lah. Ketemulah tuh pohon. Karena di situ tempatnya paling angker katanya, pohon itu penghuninya pada kumpul di situ. Gue kencing lah di situ. Gue kencingin. Gila sih. Kan lu nggak kelihatan. Kalau kelihatan minggir ya. Maaf. Karena gue tuh orang yang paling seneng kalau misalkan ada sesuatu yang dibilang orang-orang itu, tempat itu tuh angker, misalkan ada sajen, ada apa, itu gue makanin tuh. Gimana caranya mereka itu marah gitu sama kita. Karena kan basic gue kan fotografi hantu ya, jadi gimana caranya mereka marah dan gue dapat penampakan. Gue kencing, set, gue bilang di kamera, kalau lo emang ada di sini, lo minggir. Sobat suruh lo nggak kelihatan. Gue kencingin, gue kencingin kan. Dan gue nggak bilang sama Erik. Gue muter. Emang itu pohon yang paling besar di situ. Akhirnya gue balik. Ukurannya semana tuh besar? Segini lah, gede lah. Pohon jati. Pohon jati. Gede banget, akarnya udah pada turun. Akhirnya gue balik lagi nih sama Erik. Jangan sampai Erik curiga nih. Karena salah satu teknik gue adalah bagaimana mendapatkan energi mereka lebih besar sehingga mereka bisa sejajar dengan inframerah di dalam kamera. Itu akan bisa terwujud ketika gue foto. Setelah itu gue masuk tuh temuin Erik. Men, gimana men? Ada nggak deteksi? Banyak men. Banyak dari mana lu? Karena kan kita salah satu teknologi yang kita pakai itu SLS kamera. Dan ternyata itu banyak banget. Di kanan, kiri, samping. Itu stickman-nya banyak banget. Wih. Banyak men ternyata men di sini men. Iya ya. Gue kira nggak serem nih men tempat.
Dan gue tuh belum bilang kalau gue tuh kencingin pohon. Gue nggak bilang sama Erik. Nah, setelah kita penelusuran, jalan-jalan, masih di rumah tersebut, akhirnya ada satu kayak jendela, bukan jendela sih, pagar dari besi itu. Sebelum pindah slotnya, tet, itu gue dengar suara. Nggak tahu Erik dengar atau enggak. Kayak suara kuk 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 kuk. Gue nggak tahu Erik juga dengar atau enggak. Dan itu bunyi tet. Dan itu jelas. Yang tadinya slotnya arah sini, itu pindah ke sini. Gue bilang, Rick. Erik tuh yang sadar, men ini slot kayaknya pindah deh katanya. Karena gue pikir, wah boleh juga nih setannya nih. Spirit box deh, gue coba spirit box ini. Spirit box di sini kali ya, anjing. Gak lama kemudian Erik, gimana kalau kita spirit box? Boleh, gue bilang. Lagi pula tempatnya kecil juga, men. Erik mulai tuh spirit box. Spirit box. Gue bilang nih, marah nih dia nih. Akhirnya, kita mulai spirit box. Kata-kata yang pertama gue denger, itu celaka kalian. Celaka kamu. Gitu. Kalau nggak salah celaka kalian atau celaka kamu. Men, ngomong apa, men? Celaka kalian. Terus, rumahku dikotori. Nah, Erik bingung dong. Kata Erik, gimana caranya kita kotori? Orang kita datang ke sini udah kotor kok tempatnya. Terus tuh spirit box Erik nanyain lagi. Siapa kalian gini? Kencingi gitu ya. Rumahku dikencingi. Gini. Suara perempuan apa laki-laki? Kayak nenek-nenek. Rumahku dikencingi. Gue masih nggak bilang. Dan gue masih pura-pura aja. Wah, dapet nih gue momen nih. Rumahku dikencingi. Kata Erik, wah nih men, setan fitnah gue nih. Fitnah kita nih, kata Erik gitu. Gue bilang, fitnah kita. Terakhir gue kencing, kata Erik, itu gue 1 jam lalu di pom bensin. Ini setan fitnah kita nih men. Terus spirit box terus ngomong. Pokoknya dia merasa rumah dia tuh dikotorin. Cuman Erik nggak ngerasa kalau kita tuh ngotorin. Cuman gue doang yang tahu. Dapat nih momen. Foto atau kotor? Gue sih denger kotor. Kotor. Iya, siapa yang ada di sini? Kamu siapa? Halo. Celaka. Gitu. Maksudnya apa? Tempat ini kotor jauh sebelum kita datang ke sini. Rumah saya, ini rumah kamu. Rumah saya kau kotori. Ntar. Kita kesini, jauh sebelum kita kesini, rumah ini udah kotor. Setelah itu, gue foto-foto tuh, tak, men. Gue foto-foto ya, foto-foto, tak. Setelah dia ngomong kayak gitu, gue dapet satu sosok penampakan yang Erik cek di jendela itu, yang SLS kamera itu, stickman-nya ada, dan itu satu-satu penampakan cewek. Kalau nggak salah bajunya merah atau apa gitu. Gue bilang, men, gue dapet satu penampakan nih, men. Lihat. Waduh, iya men, benar men. Terus gimana men? Ya udahlah, setannya juga nggak jelas nih, nuduh-nuduh kita. Siapa yang ngotorin, kita yang disalahin. Ya udahlah, kita langsung coba kita udahan aja lah, gue bilang. Ya udah men, gue bilang kayak gitu. Dan gue tetap masih nggak mau ngaku gue, karena gue pikir kalau gue nggak kayak gini, dia nggak akan muncul, interaksinya nggak bakal ada. Akhirnya, ya udahlah men. Kita closing aja lah, closing kan. Setelah closing, Erik masih review vlog di sekitar kanan kiri, gue jalan tuh. Pas gue jalan,
Erik mau closing, tiba-tiba gue jeblos tuh ke bawah. Dan gue jatuh. Kalau misalkan nih, gue nggak pakai celana panjang ya, di sini masih ada lukanya kayak kaki nih, tapi begini nih. Kayak bolong gitu. Kayak mod gini nih. Jadi ada apa? Ada Lesung gitu ya? lesung, kayak ada lesung. Dan itu sakit banget karena kaki gue nih ngehajar ini nih, tulang gue tuh ngehajar ini. Gue pikir Erik yang ngejorokin gue mau marah-marah sama Erik. Kaki gue tuh jeblos dan kayak didorong kayak gitu, dan gue tuh langsung jatuh ke bawah. Dan itu gue nggak bisa jalan. Dan Erik nolongin gue, men lu kenapa men? Gue bilang, gak tahu men, gue jeblos men. Malah gue bawa alat kan, gue bawa kamera 2 kan, dan itu salah satu kamera gue itu LCD-nya retak. Dan itu dalam banget di bawahnya. Gue bilang, aduh men, sakit banget gue men, gue bilang, gak kuat gue men, gak kuat diri gue men, kayak gitu. Ya, udah men, kita cabut aja. Cabut gimana? Kita jalan aja dari ke lokasi sini 40 menit. Ya udahlah, ayo kita tinggalin dulu sini deh, gue bilang. Ditarik dulu kaki gue coba untuk istirahat dulu sebentar, gue bilang. Dalam hati gue, anjrit, ini jangan-jangan emang dia ngincer gue nih, salah gue nih gue. Ketika gue ngencingin tempatnya dia. Karena yang gue kencingin itu, yang tadi gue bilang, tempat itu tuh bener-bener sarangnya dari penghuni yang ada di situ. Udah, kita keluar dari sini lah ya. Nggak dapat apa-apa, kecuali setan yang salah sangka menurut gue sih. Tiba-tiba aja ngomongin, anjir lah, akui segala macem. Suruh bilang gue kencing mah, anjir. Ya udah, cabut lah men. Ya. Ayam aja udah berkokok di sana, anjir. Di jam 2 men, padahal baru jam 2. Makanya, ya lumayan lah dari jam berapa kita. Iya. Di jam... Ini, ya kalau kita lihat di sini men, lu lihat kalau depannya apa ya? Buset, woi, kenapa lu? Dik, jatuh gue men. Anjir, woi. Tunggu men. Awas. Kenapa lu? Jatuh gue men. Goblok. Kamera. Sakit kaki gue men. Ini kayak gini men. Sakit men. Ini. Sakit. Bisa Bentar. Pelan. Anjir. Lu gimana? Ini kan di pojok lagi ya. Gila. Sakit banget nih pasti. Sakit gue men. Meleng lu. Nggak tahu kayak ada yang ngejerokin gitu anjir. Kok? Nah, setelah itu gue jalan tuh sama Erik, gue bilang. Gue di papa sama Erik, udahlah, men, kita jalan pelan-pelan kata Erik. Udah gue jalan pelan-pelan, gue sampai tuh di mobil tuh. Gue masih belum ngaku kalau itu gue masih ngencing di situ gue. Nah setelah itu gue pulang tuh sama Erik, gue bilang, men, kaki lu besok diurut men, gue bilang. Aman lah men, masalahnya ini cuman tadi kepentok, yang sakit tuh kepentok apa tuh, ada ini yang kayak pondasi. Nah itu kena tulang kering kan. Nah besoknya gue diurut tuh. Nah setelah gue diurut, selesai 2 hari kemudian Erik telepon gue. Telepon, set, men, kurang ajar lu men, gitu. Kenapa Rik? Lu kencing ya di pohon yang gede itu? Gue bilang, gue ketawa-tawa aja. Iya men, pantes. Setannya bukan fitnah men. Dia benar bilang, kenapa lu kencingin kayak gitu men? Gue kecewa men, gue bilang. Karena kalau gue nggak kayak gitu, kita tuh nggak dapat interaksi men, gue bilang. Jadi buat apa kita jauh-jauh, malam-malam ngantuk-ngantuk nggak ada interaksi? Sekalian aja gue kencingin tempat itu. Oke, hati-hati men. Seminggu kemudian baru tuh hal-hal aneh itu terjadi tuh di gue tuh. Dan itu gue bener-bener ngerasa, masa sih? Karena gue tuh orang yang gak kepercayaan dengan hal-hal kayak gitu. Bahkan kalau ada
orang nih nyuruh gue tempat keramat sekalipun, kalau misalkan gue kencing, gue kencingin. Nah setelah itu seminggu kemudian lah gue ngerasa tuh, waktu itu kalau nggak salah Kamis malam itu gue habis makan bebek. Gue pesen bebek kan dari Gojek, gue makan, pesen bebek. Terus gue tidur tuh malam-malam tuh. Gue coba tidur, itu hawanya ngantuk banget. Gue biasa tidur itu jam 3 sampai jam 4 subuh tiap hari. Gue nggak bisa tidur jam 9, jam 10, nggak ada. Boleh tanya Erik. Tidur kita tuh di bawah jam 3 sore. Nah setelah itu tumben banget tuh gue tidur tuh. Karena yang gue rasain itu sendi-sendi semuanya nih badan kayak ngilu, ngeluang gitu. Gue rasa aduh gue kolesterol nih kayaknya nih, makan bebek kebanyakan. Terus gue tidur, gue mimpi bro. Jadi kalau nggak salah itu ada 7 orang di mimpi gue itu, ada 7 orang. Gue nggak tahu itu makam atau tempat apa, kayak makam gitulah. Jadi 7 orang ini, salah satunya gue nih di sebelah sini nih, di pojok nih. Mereka dikasihin satu-satu tuh, satu sama orang tuh di dalam mimpi. 1. Mereka semuanya sama dikasihnya. Kayak kain putih, tapi gue nggak tahu isinya apa. Nah terakhir gue tuh yang dikasih tuh. Nih, dikasih. Gue bilang, kok gue beda? Gue bilang. Itu telur setengah, kayak telur pitan. Tahu nggak telur pitan? Yang ada ayamnya setengah gitu? Enggak, bukan. Telur yang warna hitam, dan kayak busuk gitu. Pembuhuk kali gitu. Tapi udah mateng. Dan sama daun sirih hitam. Gue bilang, kok saya beda? Bilang kayak gitu. Terus yang ngasih itu waktu itu gue nggak terlalu jelas seperti apa wujudnya kan. Terus dia bilang, kamu bersihin deh. Gimana caranya kamu bersihin? Tapi jangan kamu makan telurnya. Coba kamu bersihin. Bangun dong. Astagfirullahaladzim. Tapi apaan? Gue tanya teman. Terus gue tanya, wah, itu emang kenapa dik? Maksudnya kenapa gimana? Ya gitu, lu dikasih mimpi kayak gitu. Tapi yang lain nggak dikasih. Gue nggak tahu. Masalahnya yang gue terima itu bungkusnya juga beda sama mereka. Dan mereka nggak ada yang komplain, kecuali gue. Kata dia, lu emang kenapa? Gue bilang, nggak kenapa-napa. Terus ada yang salah nggak sama lu? Nggak ada. Gue bilang, wah itu mah ngeri juga nih. Penukaran itu. Penukaran apa? Gue bilang, aku nggak percaya deh. Karena gue banyak teman-teman paranormal nih, ya konsultasi gratis lah. Gue bilang, penukaran, bodo amat lah. Setelah mimpi itu, besokannya mimpi lagi. Tapi mimpi itu nggak jelas, samar-samar. Yang gue kaget, setelah mimpi itu gue bangun, badan gue tuh penuh bentol-bentol. Yang pertama gue rasain adalah, gue ngambang. Pemikiran gue tuh ngambang. Dan ngerasa napas pun agak los, susah gitu. Karena sebelum bangunnya itu, gue tuh mau bergerak susah. Sebelum bangun, mau bergerak susah. Terus, aduh kenapa nih kan nih? Pas gue ngambil minum, dan pas gue lihat, astagfirullahaladzim, ini badan semuanya penuh dengan bentol-bentol. Dan bentol-bentolnya itu hitam. Gue nggak tahu nih, ini apa karena gue alergi atau apa nih? Gue searching dong. Yang keluar cacar. Padahal gue dari kecil udah pernah kena cacar. Dan itu bener-bener bentolnya itu yang buat kita jijik. Nanti gue ada. Ketika gue bentol-bentol itu gue ada. Nanti gue minta ya? Boleh. Nanti gue ada. Nah gue inget tuh telur sama apa tuh? Sama mimpi gue yang pertama tuh telur sama sirih hitam. Gue tanya lagi, bro, badan gue kenapa bentol-bentol nih? Coba dik foto dik. Wah, gak salah lagi dik. Kenapa? Ada jinnya. Merinding gue.
Jin, apa yang lu rasain? Napas gue los, terus gue ngambang. Bener Jin. Lu emang dari mana? Gue bilang. Gue dari rumah Belanda, terus gue ke Bogor, ke hutan Pohon Jati. Dari rumah Belanda gue kemana apa? Muntah darah doang. Gue cek rumah sakit aman. Karena gue merasa gue aman, ya gue bikin konten lagi, Erik. Pohon Jati, Dik. Coba, apa yang lu lakuin di sana? Gue masih nggak bilang, nggak ada, gue nggak ngelakuin apa-apa. Serius lu, dicek sama dia. Hampir 1 jam gue teleponan. Karena gue ngerasa diri gue tuh, anjir, badan gue nih. Nanti lu lihat deh, lu lihat videonya. Gue sempat bikin video dengan kondisi gue seperti apa. Kalau misalkan gue cerita ngarang-ngarang, nanti ada videonya. Ternyata ada salah satu teman gue paranormal bilang, ini ngikut Dik. Gue nggak percaya kayak gitu. Serius Dik, mau lu percaya atau enggak, ini ngikut. Gue mikir lagi. Gue bilang, kalau emang ngikut, siapa? Gue bilang. Di situ ada pohon Dik. Pohon. Banyak pohon. Gue bilang gitu. Enggak. Lu pasti ngelakuin sesuatu di situ. Enggak ada. Yakin lu nggak ngelakuin sesuatu? Akhirnya lama-lama gue telepon, gue cerita. Sebenarnya gue ngencing sih di situ. Bener. Dan itu lu ngelakuin kayak gitu tuh mereka nggak seneng. Dan dia ngikut semua. Sebelum lu pulang ada sesuatu nggak yang terjadi sama lu? Ada, gue bilang. Kenapa? Gue didorong sampai kaki gue jeblos ke dalam lantainya. Nah itu menandakan kalau dia tuh bakal ganggu lu dan ngikut sama lu. Gue masih gak percaya itu. Mungkin lu lagi ngomong kayak gini lagi bener aja. Gue bilang, selama 10 tahun gue nyari kayak gini, ini udah terbiasa gue bilang. Tapi yang hampir muncul penyakit itu, gue bilang mungkin gue penyakit alergi atau apalah. Kata dia, lu percaya nggak percaya sama gue, dia ini minta penukaran Dik. Penukaran apa? Gue bilang, dia ini pengen nyawa. Kita berdua ngonten di hutan Pohon Jati, ya. Gue ngencingin tuh pohon dan ternyata gue dapet ya kayak gini hasilnya. Gue bilang, lu jangan nakut-nakutin. Gue liat dari mata lu aja, raut lu aja, itu tuh udah beda Dik. Dan dia pengen ada penukaran nih. Tumbal gue ngeliatin tuh. Ya pokoknya penukaran kan. Ya udah tuh akhirnya gue matiin tuh telepon. Besoknya udah tuh gue bilang sama nyokap gue kan, ini apa nih ini? Lah itu kenapa? Periksa. Akhirnya gue periksa kan. Nah selama kejadian itu, selama penyakit ini muncul di dalam diri gue, itu ada beberapa hal yang menurut gue ada kejanggalan di kehidupan sehari-hari gue. Jadi ketika gue melakukan sesuatu atau aktivitas maupun siang maupun malam, itu kayak ada yang perhatiin. Dan itu berasa. Kayak misalkan kita lagi duduk nih di kafe, terus ada seorang yang merhatiin kita, pasti kita nengok kan, berasa gitu. Nah itu hampir setiap hari. Dari bau, kayak bau anyelir, bau wangi, itu hampir setiap hari gue dapet. Bau tape, tahu tape kan? Napas juga nggak dapet gitu, dapet kayak kadang napas lagi gitu. Tapi gue nggak ngerasain lagi tuh yang namanya kayak meriang. Gue nggak ada tuh meriang, panas dingin, terus sendi-sendi sakit, nggak ada, pusing apalagi nggak ada, kayak orang normal aja. Dan sering banget diperhatiin, bahkan ada poltergeist gitu, kayak gue bangun nih mau minum, itu kayak keran air tuh kayak blek, cer, tikus ini mah. Gue berprasangka positif aja, tikus ini mah. Gue kira nyokap ya kan, pas gue kamar mandi nggak ada.
Dan air pun nggak ada tuh, tetap tenang. Akhirnya 3 hari nggak sembuh, sehari 2 hari 3 hari nggak sembuh, gue dibawa lagi tuh ke dokter. Waktu itu saudara sih yang nyaranin. Ya Allah, muka lu serem amat katanya. Biasa ini mah. Coba bawa ke dokter ini. Ini mah cacar, bilang. Pas dilihat lagi, kok cacar kagak ada airnya katanya gitu. Dan nggak, yang ada tuh cuma hitam-hitam kering. Di muka ini penuh. Ini penuh. Nggak ada yang nggak di muka, di badan, di leher, sini semua penuh. Dan itu dibawa ke dokter. Dokter bilang, ini kayak cacar ya. Berarti kan dia nggak tahu. Biasanya kalau dokter tuh tahu, ini cacar gitu. Ini dia bilang, ini kok kayak cacar ya? Kayak ya? Kayak. Yang jadi pertanyaan kok kayak? Kayak cacar ya? Kasih obat lah. Kasih obat, coba minum ini. 2 hari kemudian nggak ada reaksi. Dan normal. Nggak ngerasain sakit apa-apa, nggak ngerasain meriang. Pokoknya normal, orang biasa. Cuman bedanya, penyakit ini tuh keluar. Kayak cacar. Sampai waktu itu, nyokap nyaranin. Dik, coba deh ke orang pinter. Orang pinter. Rocky Gerung, gue bilang. Kayak gitu. Gue bilang, karena gue nggak percaya. Gue punya temen ya, orang-orang kayak gitu, gue nggak percaya gitu. Nggak usah lama, gue bilang. Ini mau paling juga 2 hari lagi kelar, sembuh, gue bilang. Orang saya nggak ngerasain panas, nggak ngerasain yang lain, nggak ngerasain kayak meriang, nggak ada apa-apa. Cuman yang ngerasa kulitnya aja berbeda, ntar juga kelar, gue bilang. Paksa tuh nyokap gue tuh. Lu kalau dibilangin, emang lu nggak risih lu? Ya namanya lagi dikasih penyakit tuh, gue bilang kayak gitu. Ternyata nyokap gue ini diem-diem ke orang pinter. Nyokap gue ke orang pinter tuh. Orang pinter yang ada di lingkungan gue lah. Bukan orang pinter sih. Kalau di lingkungan itu kayak ustadz gitu, ustazah gitu. Katanya, kata saudara gue tuh ngadu sama gue bilang. Karena gue nggak setuju. Kalau hal-hal kayak gitu disangkut pautin dengan hal-hal kayak gitu, gue bilang. Nah, yang gue dengar dari saudara gue, orang pinter itu minta, ini kayaknya jiwanya nih, dia pengen jiwanya katanya. Jadi emang sama tuh, sama kayak temen gue yang pertama gue tanya. Bedanya jiwa kalau dia penukaran. Terus nyokap gue tuh, kata saudara gue, dia bilang ini harus ada penukaran jiwa katanya. Karena yang punya tempat di sana tuh benar-benar marah. Baru kali ini dia marah sehebat ini katanya. Nah, yang gue tahu dari saudara gue tuh, dia minta jajanan pasar, terus lisong, kopi pahit, kopi manis, pokoknya teh manis gitu, susu gitulah, sama kembang. Ada satu yang syaratnya itu harus ada. Apa tuh? Itu ayam kampung yang dipiara sendiri. Nggak boleh beli, nggak boleh dari saudara. Ayam kampung yang harus dipiara sendiri. Dari keluarga gua gitu ya. Jajanan pasar katanya udah lengkap semuanya, tinggal ayam kampung. Nah kebetulan kakak gue itu suka miara ayam. Dibilang, dari abangnya boleh, yang penting keluarga, sedarah. Kalau misalkan ini nggak ada ayam kampung yang dipiara sendiri atau boleh beli dari orang lain, dia tetap minta jiwanya. Gue bilang orang gila nih. Orang gila mana kayak gini? Karena nyokap gue sudah kesana konsultasi, ya udah gue ikutin aja. Walaupun gue nggak percaya, gitu. Karena gue emang nggak percaya gitu-gituan. Akhirnya ayam kampung itu adalah dari kakak gue lah. Akhirnya dipotong. Waktu itu malam Selasa kalau kan ya. Dan itu ayamnya harus dibakar, nggak digoreng, nggak ada apa. Dibakar. Kata saudara gue tuh satu sajen ayam, lisong,
lisongnya 2 kalau nggak salah tuh. Terus sama jajanan pasar dan kembang tuh semua itu. Untuk penukaran jiwa katanya. Tapi udah dilakuin, kata gue nanya sama saudara gue. Udah, kemarin malam Selasa tuh. Mereka kayak gimana? Ya gue nggak tahu sebabnya. Yang penting lu tuh selamat aja nih. Gue bilang selamat, ini gue masih ada di sini, gue bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kayak bau-bau harum, kayak ada yang ngawasin tuh udah nggak ada lagi tuh. Gue langsung berpikir, apa benar kali ya ini gue ya? Gangguan dari makhluk gaib yang ada di sana tuh, yang di pohon jati, gue bilang, yang gue kencingin. Gue berpikir kalau memang benar, tapi emang benar, gue nggak ngerasain bau lagi, terus nggak ngerasain kayak ada yang ngeliatin tuh. Terus nyokap gue tuh gimana, udah enakan belum? Gue bilang ya sama aja. Tujuh hari kemudian, itu setelah gue udah gak ngerasain bau, itu muka gue semua hilang, gak ada. Total. Lu bayangin, kalau misalkan cacar, ada bekasnya dong. Iya. Ini nggak ada sama sekali. Lu lihat ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali kan? Iya. Nggak ada sama sekali. Nanti lu lihat, coba nanti gue kirim videonya deh. Dan nyokap gue pun kaget, bingung. Tuh, gue bilangin, penyakit lu ini bukan penyakit kayak biasanya. Dan gak ada gue sama sekali tuh. Muka gue gak ada. Gue langsung mikir, iya ya. Nah di situ gue udah mulai percaya juga. Ya karena gue ngerasain sendiri, karena yang tadinya muka gue hancur banget, itu tiba-tiba hilang. Sampai nyokap gue lain kali kalau ke tempat-tempat kayak gitu tuh permisi, itu mereka ada. Kalau mereka ada gue percaya, tapi kalau mereka sampai yang bisa nyakitin gimana, gue nggak percaya. Dari situ gue mulai berhati-hati lah mengenai ke lokasi atau kemana-mana gitu. Tapi tetap gue sompral. Karena ada tujuannya kan? Karena ada tujuannya. Kayak gitu. Dari semenjak kejadian penyakit gue itu tuh, sempet nyokap gue mimpi juga. Kalau dia itu datang tapi nggak bisa masuk ke rumah. Dan itu bener-bener bukan manusia kayak pada umumnya. Jadi berbulu semua, tapi mukanya ya manusia. Yang membedakan berbulu semua. Kamu siapa? Aku mau jemput katanya. Tapi kenapa aku nggak bisa nih? Nah nyokap bilang, ngejemput siapa? Ngejemput. Jadi akhirnya datang lagi tuh nyokap ke tempat itu, ngejemput siapa? Oh itu. Jadi ada satu yang nggak terima masih. Kemarin kan udah dikasih gitu. Ada satu yang masih belum nggak terima. Karena dia rasa penukaran jiwa itu, yang sesajen itu nggak sepadan dengan apa yang gue lakuin, katanya. Nah, ternyata penghuni yang ada di sana terlalu banyak. Nggak cukup lah, ibarat kata. Gue nggak kebagian nih. Yang gue datengin lagi ke rumahnya. Nah, akhirnya disuruh bikin lagi, teman nggak sekomplit dari yang pertama. Akhirnya kita bikin apa namanya itu, kayak pengajian gitu, kita baca-baca ratib gimana ya, udah kejadian-kejadian itu udah nggak ada lagi. Nah dari situ tuh gue mulai, oh ternyata ada loh kayak gini. Yang bikin di luar nalar gue itu ya penyakit yang begitu kelihatan, yang gue pikir ini bener-bener ya pasti ada bekasnya nih atau apa nih, dan itu hilang begitu aja. Gila sih, berarti itu impact-nya bener-bener sampai keluar ya, maksudnya sampai ke rumah ya? Sampai ke rumah. Bahkan lu udah sempet ngecek ke dokter juga. Dia cuma bilang kayak cacar. Gitu ya? Padahal bukan. Itu yang bikin gue ngerasa,
Ternyata mereka ada. Ya. Gila sih, ini kejadiannya bener-bener aneh. Tapi lagi-lagi ada orang yang ngalaminya, guys. Gue mau nanya nih bro ya. Siap. Lo kan memang udah lama ya Iya. menggunakan metode dengan alat-alat yang keren banget nih untuk menangkap bisa dibilang astral ya. Ya. Nah biasanya metode atau cara yang lo pakai nih selain bener-bener pure dari teknologi, ada hal-hal lain nggak sih? Kalau untuk metode fotografi, yang paling udah pasti bisa tertangkap adalah itu dari gangguan dari makhluk gaib. Yang kayak tadi gue lakuin tuh, kayak misalkan kencing, terus kayak suka ganggu mereka, nantang-nantang mereka, itu udah pasti mereka akan menaikkan energinya. Tapi di dalam dunia fotografi, gue punya ada beberapa teknik dan ada beberapa metode. Salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan jin, karena yang kita tangkap ini jin dalam bentuk wujud bukan aslinya. Jadi bagaimana dari orang yang merasa ketakutan tersebut, energinya akan diambil oleh makhluk gaib melalui gelombang infrasonik, sehingga efek yang dihasilkan adalah panas dingin, merinding, sama pengap. Sebenarnya energi kita lagi diambil untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Jadi hantu itu sebenarnya kayak misalnya kuntilanak, itu sebenarnya hasil pemikiran gue. Genderuwo yang gue tangkap itu hasil pemikiran gue. Ketika energi gue diambil sama makhluk gaib. Berarti kalau misalnya kita dalam kondisi dalam keadaan yang bisa dibilang lagi diambil, terus kita bisa memikirkan hal yang aneh-aneh, nggak menutup kemungkinan apa yang kita pikirkan ini bisa terlihat gitu. Akan terwujud. Kalau misalnya nih, tiba-tiba gue mikirin ada penampakan mukanya muka babi gitu. Bakal kayak gitu? Akan terwujud jadi babi. Jin itu adalah gelombang elektromagnetic spektrum. Tingkatannya ada di bawah sinar inframerah. Manusia cuma bisa melihat dua warna merah sama warna ungu. Di atasnya ungu itu sinar ultraviolet, manusia udah nggak bisa melihat. Di bawahnya merah, itu sinar inframerah, manusia juga nggak bisa melihat. Nah, bagaimana jin bisa terlihat oleh kamera? Kita butuh orang yang merasa ketakutan berlebihan. Ketika ada orang yang merasa ketakutan berlebihan, jin yang ada di sekitar akan mendeteksi rasa ketakutan orang tersebut melalui gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran manusia. Ketika jin sudah mengambil energi dari orang yang merasa ketakutan tersebut, efek yang dihasilkan adalah panas dingin, merinding, sama pengap. Sebenarnya itu energi manusia yang akan diambil oleh bangsa jin untuk memanipulasi pemikiran orang tersebut. Nah, dari efek yang dihasilkan oleh pengambilan energi dari makhluk gaib, lama-kelamaan emosi jin akan meningkat dan sejajar dengan inframerah di dalam kamera. Kalau di manusia, ketika energinya diambil, itu akan ada di bawah dari tingkat kesadaran mereka. Sehingga apa yang mereka pikirkan itu akan dimanipulasi sama makhluk gaib. Dan itu akan terjadi. Kalau di dalam dunia fotografi, ketika jin sudah sejajar dengan inframerah dalam kamera, itu 70% wujud yang kita pikirkan dari rasa ketakutan kita tersebut, itu akan tertangkap 70% di dalam kamera. Dan itu akan terjadi. Oh, berarti nggak ada kata betulan kalau begitu? Tidak ada kata kebetulan. Kenapa gue menggunakan kamera untuk melihat energi dari makhluk gaib? Karena penglihatan manusia itu secara konstan. Beda dengan penglihatan kamera. Karena kamera itu secara frame per second. Salah satu contoh, kalau misalkan kenapa manusia ini tidak bisa melihat energi dari makhluk gaib. Jangankan energi dari makhluk gaib, kita punya remote TV. Misalnya kita punya remote TV nih. Di depan ada sensor kan. Kita lihat kayak gini. Oh, itu tidak akan terlihat oleh kamera. Kenapa gue menggunakan teknologi kamera? Karena ketika kita punya handphone, misalkan kita ada handphone, kita buka kamera, terus kita melalui handphone ini, kita pijat-pijat, itu akan terlihat. Di situ penglihatan manusia sudah terbatas. Kenapa gue menggunakan kamera? Dik, ini kan lo mulai terjun tuh udah lumayan lama ya, hampir berapa tahun sih?
Gue dari 2010 nyari 2010 tuh ya? nyari foto penampakan foto hantu ya. penampakan gitu ya? Iya. Berarti lu punya banyak dong stok penampakan-penampakan yang tertangkap oleh kamera lu? Banyak. Jadi target gue adalah penampakan 70%. Bukan ops. Karena kalau ops dalam dunia fotografi itu bukan perwujudan dari makhluk gaib, melainkan partikel kecil atau debu yang tertangkap kamera handphone atau camdic karena flash sama lensa saling berdekatan. Biasanya fenomena itu terjadi di tempat yang gelap, minimnya cahaya. Ops. Dalam dunia fotografi itu namanya ops black scatter, di mana fenomena itu terjadi ketika di suatu tempat yang gelap, minimnya cahaya. Jadi ops itu bukan penampakan. Jadi yang gua ambil adalah wujud dari makhluk gaib tersebut yang sudah berbentuk ya. Kalau yang nggak berbentuk menurut gue itu, karena kalau banyak masyarakat kalau melihat dia akan mengira-ngira kalau bukan berbentuk. Oh iya. Jadi akan mengira, oh ini dia mengira-ngira dulu. Wah, ini bunglon nih, kadal nih. Bunglon nih, kadal nih, nggak taunya capung. Iya. Ya kan? Nah, yang gue ambil adalah penampakan 70% dari wujud yang bukan sebenarnya dari makhluk gaib, melainkan jin yang menyerupai, yang mengambil energi dari orang yang merasa ketakutan tersebut. Oke. Nanti gue share deh foto-fotonya. Boleh ya? Buat edukasi teman-teman ya? Iya. Jadi sebenarnya hantu itu tidak seseram apa yang kita bayangkan. Tapi? Melainkan hantu itu adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Oke. Dan itu udah gue buktiin, gue punya 7.000 foto penampakan. Wow! Kalau lo mau semuanya, nanti gue kirim semuanya 7.000 foto penampakan. Gila sih, 7.000 banyak banget, bro. Oh iya, dan salah satu yang ada di cerita gue tadi tuh, salah satu foto itu gue dapat sosok penampakan kuntilanak merah. Itu udah pasti tadi ceritain tuh ya? Iya, udah pasti itu. Dan itu pun ada Eriknya. Ketika gue foto, Erik lagi spirit box, dan itu ada sosok penampakan kuntilanak merah. Ya, nanti gue kasih filenya. Selain itu ada lagi? Kayaknya di situ nggak ada lagi. Cuman aja. gangguan aja, kayak orang jalan, makhluk gaib jalan, terus kayak gue sempat didorong jatuh, itu aja sih. Insiden lah ya. Insiden. Iya. Satu lagi bro Dika, sebelum kita close nih bro. Siap. Ini kan kemarin gue lupa nanya, sebenarnya sih ini di episode-nya si Erik ya. Itu kan ada narasumber yang ngundang lu untuk datang ke tempat itu ya. Dan narasumber itu sampai di akhir, bahkan sampai lu pulang, itu tuh gue lupa nanya, itu orang kemana? Orang yang hubungin lu tuh. Ngubungin Erik? Yang hubungin lu sama Erik. Si narasumber itu yang mau ngasih lokasi lah ya. Nah itu kemana tuh? Nah itu sampai sekarang gue juga nggak tahu. Hilang gitu aja? Gue aja nggak tahu. Karena waktu itu gue nggak mikirin gituan, nggak mikirin siapa narasumber dan lokasi ini dari mana, gue nggak pernah nanya sama Erik. Karena yang gue pikirin waktu itu tuh gimana caranya tuh gue sembuh gitu loh, karena penonton gue kan kadang, bang, gue tuh upload video tuh 3 bulan sekali, jadi mereka tuh, bang, coba dong konten ini. Dan waktu itu juga gue dalam keadaan lagi sakit, jadi gue nggak kepikiran untuk nanyain, men, itu yang ngasih kita tempat siapa ya, gue bilang. Iya. Dan sampai sekarang gue belum masih nanya sama Erik. Nah, ini udah terjawab nih ya. Berarti ya, buat kalian yang nanya di kolom komentar di videonya Erik, orang itu kemana, sampai saat ini Erik dan Dika juga nggak tahu di mana rimbanya, di mana rumahnya. Karena waktu itu gue lagi di Bandung, lagi di Bandung, terus ditelepon lah katanya. Kata Erik, men, ada lokasi nih, cuman kayaknya kita butuh perjalanannya yang lumayan nih, men, karena kita harus lewatin kayak hutan-hutan gitu. Emang bener, kelihatan hutan dan susah banget untuk nyampe ke sana. Bro, makasih banyak ya bro ya. Siap, thank you. Makasih banyak lo udah mau datang ke sini, udah mau menyiapkan waktunya, menyempatkan waktunya, dan mau cerita sama teman-teman di sini tentang kejadian-kejadian yang pernah lo alamin dan juga Erik alamin. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan gue juga mengundang kalian yang khususnya nih punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalian mau jadi narasumber kayak Bro Dika, langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Senin, dan Sabtu di jam 9 malam karena masih banyak banget video yang wajib kalian tonton. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita di TikTok dan Instagram ya, karena itu juga banyak konten-konten menarik nih. Dan akhir kata, gue John Arya dan Bro Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.